Saudara-saudara, artificial intelligence telah menjadi konsep yang belakangan ini banyak sekali dibicarakan oleh orang karena telah diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sebenarnya artificial intelligence itu sudah cukup lama dikembangkan dalam kehidupan manusia, namun baru belakangan ini mendapatkan tempat karena kita telah memasuki era revolusi industri 4.0. Apa sih sebenarnya artificial intelligence itu? Kita bisa mendapatkan banyak sekali manfaat darinya dan kita juga tahu bagaimana handphone-handphone sekarang, komputer-komputer sekarang, aplikasi sekarang sudah bekerja berbasis artificial intelligence. Tapi apa sebenarnya artificial intelligence itu? Pada dasarnya artificial intelligence adalah suatu bidang ilmu, suatu konsep ilmu yang mencoba untuk mensimulasikan intelijensia manusia pada mesin. Dalam hal ini adalah komputer. Nah, tentu saja untuk bisa menerapkan konsep ini dibutuhkan banyak sekali penelitian-penelitian, pengembangan-pengembangan ilmu. Nah, mengapa ditujukan untuk mensimulasikan apa yang bisa dilakukan oleh manusia, terutama dalam hal intelijensia atau intelektualnya? Karena untuk bisa membantu berbagai kebutuhan manusia itu sendiri, karena ada keterbatasan-keterbatasan dari manusia. Misalnya, kita tahu bahwa semakin lama semakin tua kita semakin mudah pelupa. Nah, padahal ingat atau tidak ingat, lupa atau tidak lupa itu bagian dari intelijensia kita. Atau mungkin kita kasih kalah dengan kalkulator, kita bisa menghitung tapi membutuhkan waktu yang lama. Tetapi kalau dengan mesin, penghitungan-penghitungan rumit akan menjadi lebih cepat. Jadi artificial intelligence itu sebenarnya paling banyak mengambil atau mencoba meniru sifat manusia adalah dalam hal belajar dari pengalaman. Manusia itu sangat sangat sensitif dalam hal belajar dari pengalaman. Mereka tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Kalau di masa lalu pernah gagal melakukan sesuatu, maka tidak akan diulangi lagi hal yang serupa karena pasti akan menemui kegagalan. Mereka bisa belajar atau learning. Jadi dalam konsep artificial intelligence diusahakan komputer ya yang berbasis software atau program di dalamnya itu bisa memiliki kemampuan untuk belajar selayaknya manusia. Nah, dari rangkaian-rangkaian pengalaman pembelajaran itu, maka manusia biasanya bisa membuat kesimpulan. Oh, kalau saya begini, maka ini akan terjadi. Oh, kalau saya begitu, maka ini yang lainnya akan terjadi. Oh, itu adalah hewan yang namanya kucing. Oh, itu adalah hewan yang namanya serigala. Kita belajar dan akhirnya mengambil konklusi. Demikian juga dengan artificial intelligence. Dia berusaha untuk belajar mengenal pola, belajar untuk mengenali pattern, begitu ya, sehingga persis menyerupai manusia. Manusia juga bisa mengidentifikasi sesuatu lewat panca inderanya. Lewat mata kita bisa melihat ini citra, ini adalah gunung, itu adalah pohon, itu adalah jalan raya dan lain sebagainya. Dengan telinga kita bisa mengenali juga lagu-lagu, ini lagu dangdut, itu lagu jazz, itu lagu rock dan lain sebagainya. Sama bahwa dalam artificial intelligence mereka juga mencoba untuk mengartikan sesuatu dari sensor-sensor yang ada. Nah, manusia juga salah satu kehebatannya adalah bisa mengambil keputusan. Dan dalam kondisi yang kompleks atau sulit, mereka juga bisa mencoba untuk mencari solusi atau membuat keputusan yang terbaik. Nah, ini adalah ciri khas dari sebuah program berbasis artificial intelligence. Dalam beberapa konteks, kita mengenal istilah dalam cabang dari artificial intelligence yang namanya natural language processing. Bagaimana caranya bisa mengerti apa yang dikatakan orang. Sehingga kita bisa memerintahkan komputer dengan menggunakan kata-kata kita. Atau komputer bisa
bisa membantu kita menerjemahkan antara satu bahasa dengan bahasa yang lain dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya artificial intelligence itu sudah mulai cikal bakalnya adalah ketika ditemukan Turing machine, yaitu pada tahun 36, di mana mulai dikenal bagaimana komputer itu bekerja berdasarkan suatu algoritma atau urutan-urutan dari perintah yang berbasis logika. Sehingga pada tahun 56 tepatnya pertama kali istilah artificial intelligence diperkenalkan oleh John McCarthy, di mana dia mulai menciptakan sebuah fungsi kecil yang menjalankan kemampuan AI secara sederhana. Dan pada tahun 60-an awal mulai dikenalkan istilahnya first chatbot gitu ya. Kita bisa berbicara dengan komputer dengan bahasa yang sederhana menggunakan teks dan dia membalas seolah-olah kita berbicara dengan manusia. Sekarang dengan berkembangnya ilmu IoT, big data dan lain sebagainya, robotics gitu ya, artificial intelligence menemukan momentumnya untuk dipergunakan dalam berbagai kehidupan manusia. Manfaat yang ditawarkan atau peluang-peluang yang ditawarkan dari software atau konsep artificial intelligence adalah kemampuan pengambilan keputusan yang lebih cepat, terutama ketika berhadapan dengan situasi yang kompleks. Kemudian mereka juga bisa memprediksi apa yang terjadi di kemudian hari dengan lebih akurat dibandingkan dengan manusia ya. Karena mereka bisa bekerja berdasarkan mesin dengan kalkulasi matematika yang luar biasa. AI juga membantu manusia untuk lebih efisien dalam bekerja, dalam melakukan perhitungan, dalam melakukan berbagai aktivitas terkait dengan kedataan. Artificial intelligence juga akan banyak bisa mengurangi human error, karena manusia kalau bekerja itu mengenal istilah lelah atau fatigue. Namun kalau robot ya atau software itu kan tidak mengenal istilah lelah, ketelitiannya tetap ya, performance-nya tetap. Kemudian juga dia bisa membantu manusia untuk bisa berkinerja lebih baik. Dengan artificial intelligence kita bisa dibantu melihat hal-hal detail yang mungkin tidak terlihat secara kasat mata. Dokter banyak menggunakan artificial intelligence untuk mendeteksi hasil dari X-ray tubuh manusia atau hasil dari pemindaian terhadap bagian dari tubuh manusia misalnya. Dan tentu saja dengan pemanfaatan artificial intelligence terutama dengan menggunakan robot-robot di manufacture dan lain sebagainya, bisa mengurangi berbagai biaya produksi. Namun ada juga challenge-nya ya dari soal pemanfaatan AI. Misalnya adalah adanya penolakan dari manusia karena takut merasa harus tergantikan. Atau masih harus adanya perubahan kultur yang belum biasa bekerja dengan software pintar atau dengan robot. Ada juga yang mengatakan bahwa AI itu karena berbasis program bukan manusia, maka dia tidak memiliki empati. Ya, dia tidak peduli apapun kondisi emosional orang atau manusia yang terlibat di dalamnya. Dia akan menjalankan pekerjaan lurus-lurus saja berdasarkan software atau algoritma yang bekerja padanya. Kemudian dia juga tidak memiliki moral karena dia bukan manusia ya. Dia bekerja berdasarkan program yang dikembangkan. Dan tentu saja ini akan meningkatkan kompetisi ya. Manusia merasa tersaingi dengan adanya AI ya. Karena mungkin AI bisa menghitung lebih cepat, lebih teliti, tidak bias gitu ya. Dan sangat objektif gitu ya. Nah, dan juga banyak orang takut menggunakan AI karena takut nanti manusia itu menjadi tidak berguna atau tidak relevan lagi. Atau bahkan ada juga yang takut menerapkan AI karena teknologi ini perkembangannya sangat cepat. Ya. Bahkan banyak dalam berbagai seminar mereka menanyakan kepada saya, takut terjadi peristiwa seperti film-film di mana robot mengambil alih kehidupan manusia. Itulah teman-teman sekalian mengenai AI yang kita kenal sebagai sebuah pendahuluan. Dan mau tidak mau ini sudah menjadi teknologi yang mewarnai kehidupan kita sehari-hari,
melalui berbagai piranti yang kita gunakan seperti handphone, tablet, notebook, perangkat-perangkat gadget yang sebentar lagi juga akan memenuhi barang-barang digital dan elektronik yang ada di sekitar kita. Sekian dan terima kasih.